Pemirsa, 7 narapidana narkotika kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Mereka menjebol teralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. 7 narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjeblos teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian ketujuh tahanan tersebut menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah ke luar rutan. Mereka ketahuan kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwilkumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak Rutan Salemba juga telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan ini. Masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan ini diharapkan agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Sebanyak 45 prajurit TNI diamankan terkait kasus penyerangan sejumlah warga di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas. Mereka diamankan oleh polisi militer Bukit Barisan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya atau mungkin ada yang sekedar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, satu warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriani.
Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan dan dilakukan secara spontan. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 di pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dalam sidang lanjutan di PN Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan menuntut bebas guru honorer Supriyani. Tim JPU meyakini penganiayaan yang dilakukan guru Supriyani terhadap muridnya dilakukan sebagai tindakan pembinaan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Selain itu, JPU juga menyatakan tuntutan bebas didasarkan pada hal yang meringankan terdakwa bahwa guru Supriyani belum pernah bermasalah hukum dan bersikap sopan selama di persidangan. Usai dituntut bebas oleh JPU, penasihat hukum guru Supriyani berencana menyatakan pembelaan atau pledoi. Hal ini dilakukan karena JPU sebelumnya menyatakan guru Supriyani terbukti melakukan penganiayaan. Karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu. Jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mentionnya. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya pembelaan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani akan kembali digelar pada 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.